Terima kasih ya. Terima kasih ya sudah memberi saya servis yang terbaik ya. Nih, kenalin aku Botime. Boyensi on time. Syuting katanya jam 9 pagi ya. Saya datang jam 3.45 di sini. Sambil bangunin sahur warga-warga. Tapi ngomong-ngomong, masa saya sendirian aja? Teman saya kemana? Hah? Yen, lu ngapain berdiri di mobil bak? Gue pengen beda yo, jadi kan gue pengen biasa ke rumah-rumah orang kaya gitu. Biasa kan naik mobil mewah. Gue pengen mengingat masa lalu gue. Biasanya gue kalau lebaran dulu naik ini terus pakai payung gitu, ziarah sama ke rumah-rumah Uwa. Tapi ini gue mau gebuk, sebenarnya gue mau gebuk ini nih, kesel gue nih. Si Arif telat mulu nih ya. Arif, mana si Arif ini lama banget ya? Masa host sobat miskin gak on time sih? Berhubung saya udah datang duluan ya guys ya. Saya udah lihat rumah yang orang sukses. Mendingan saya langsung ke situ aja langsung sendirilah. Good morning Sakiners. Sahabat Miss Queen, acara paling mendang-mending se-Indonesia dipandu oleh dua host ekonomi lemah Boyen dan Arif Alfiansyah is back. Sambil nungguin waktu berbuka yang masih lama, mending kita jalan-jalan sukses dulu kuy. Today, Sobat Miss Queen mau grebek rumah Kak Nina Bratajaya yang orangnya nggak cuma cuantik dan asik, tapi juga punya pekerjaan sukses sebagai notaris. Widih! Boyen dan Arif terpantau niat banget nih nyimak cerita tentang rumahnya Kak Nina, mulai dari cerita moge yang harganya terserah penjual, cerita baju nari yang ternyata harganya mahal, sampai cerita tentang tas dan jajaran sepatu Kak Nina yang masih wangi karena belum pernah dipakai. Waduh, pokoknya siap-siap ketawa karena episode hari ini dijamin WKWKWK. Wow, rumahnya bener-bener orang sukses. Tapi ini ngomong-ngomong si Arifnya kemana? Saya sendirian masa? Teman-teman ini suara-suara dia nih. Ngapain itu? Waduh, bisa-bisanya lu ya. Ya kan ini kan ada tumpangan ya dipergunakan dengan baik. Bisa-bisanya lu ya datang telat tuh naik mobil mewah lagi. Tahu nggak ini aku datang sama siapa? Sama siapa? Wah, curiga nih dia nih, curiga. Sini samperin aku. Host baru nyuruh-nyuruh lagi. Pakai sosokan keluar-keluar dari plafon. Norak lo. Maaf ya. Berani kamu ya? Enggak berani. Oke, kamu kenapa Ini sih tolong kok bawain. sini? Ini. Ini tadi saya sengaja ini ku copot karena ini bersih banget kan, sayang gitu. Oh jadi Iya, itu copot Cina gitu. jadi ini dicopotin. Emang ngomong kakak nemu dia di mana kak? Tadi kira-kira 3 kiloan itu. Ya tadi itu jalan kayak pengen olahraga kan. Kak ngomong-ngomong hari ini kakak sibuk nggak kak? Iya. Aku sibuk sih jujur Li, Tapi bener. main boleh? Boleh demi kalian berdua. Dan tadi sudah jalan 3 kilo loh, kasihan kan. Boleh main ke rumah kakak nih kak? Ya boleh lah, silakan. Wah, kakak jangan norak. Jangan norak, malu-maluin aja. Wah. Tadi juga norak. Udah pengen wah keren nih. Hati-hati. Oh, jatuh nanti. Nggak bisa nahan aku kalau main kayak ginian. Tapi ini keren banget. Tapi ini ngomong-ngomong nih Ariel siapa nih kak? Ini suami. 2 atau ada lagi? Suaminya 1, Harley-nya 2 kalau jangan. Jangan Kalau dibalik banyak. ya, Rif ya. Berarti kalau make ini suaminya ini. Oh iya. Split gitu dia. Ini motornya nggak bisa kepake nih. Mak kenapa? Kalau kepake kan gini dia. Coba. Tinggi suami kakak berapa? Sekitaran 168 deh. 168. Tinggiku ada 156. Gak jauh beda sama penggaris butterfly. Iya, yang di sekolahan. Coba ya. Cepet cie. Nih, naik. Kayak Kaki Ghost dulu Rider kaki. Ya, nanti Kayak bisa sampai. dulu. Kayak sampai. Stang. Stang, nah. Oke. Jatuhnya lu udah kayak ini ya, udah kayak cincorang lu ya. Ini kalau ada belakangnya pingsan. Oh, kenapa kak? Kalau bawa ketek gimana? Oh iya. Iya. Makanya dilepas ininya. Copot tadi itunya? Iya, jangan. Pingsan nanti yang di belakang hijau mukanya. Kalau ada 2, biasanya 1 bawa deodoran kan gitu.
Tapi keren loh pakai ini kayak film-film Ghost Rider. Oh gitu. Oh, Keren, keren. iya. Di sini sakit. Sengkelan. Berapa Gak sengkelan? apa-apa, gaya dulu itu urusan ini belakangan kerokan gak apa-apa. Iya. Yang penting gaya Semoga. dulu. Amin, diaminin ya. Kak, tapi kalau motor kayak gini pasti mahal banget tadi kayak. Oh, iya. Kalau untuk harga kita tergantung kolektornya. Oh, tergantung Jadi kolektornya. dia begitu kita sebut dia suka ya dia akan ambil. Berarti ratusan juta bisa ada ya, Kak? Lebih. Ada lebih dari 200 juta, Kak. Lebih. Ya karena kolektor, karena dia udah maksudnya ke Harganya udah nggak. udah dia tahu nggak ya, ada gitu. kita nggak Nggak tahu ada. harganya. Ini kalau ini berapa, Kak? Yang biru nih. 400 lebihan. 400-an. 400 juta. Ya, karena Ini kayak mobil ya. Mobil kita aja nggak nyampe 400 juta. harga itu tergantung semua dari si kepemilikannya dan dari kecintaannya. Kita nggak bisa sebut yang pasti ya. Jadi kalau dibilang segitu, ternyata mahal atau tapi dia bilang enggak buat aku karena aku cinta banget. Orang kalau udah jatuh cinta tuh melakukan hal-hal aneh kan. Benar-benar. Apa aja Setuju. dilakuinnya. Seperti itu loh. Kak, tapi ini ngomong-ngomong ini yang serinya seri vintage ya, Kak? Ya, yang jelas ini usianya hampir sama dengan saya. Ini dibuatnya tahun 77. Ini juga sama nih, Kak. Kenapa nggak ada boncengannya, Kak? Ini vintage juga nih. Balas dendam judulnya. Ini judulnya memang motor egois nih, Kak. Iya makanya, soalnya mereka kasih nggak ada boncengan. Iya. Saya boleh dong yang nggak ada boncengan. Oh, ini punya Kakak. Iya punya kakak, punya saya sendiri. Oh. Awalnya sih karena anak ya. Dia bilang, Ibu, Bapak kan koleksi Harley. Kenapa Ibu nggak koleksi yang lagi lebih kecilan? Kira-kira yang Ibu sendiri pasti bisa main deh. Oke, dia tunjuk Super Cup, main. Berarti anak juga suka demen motor juga. Motor, Gara-gara ada, bapaknya. ada, iya pasti. Kak, nih mau tanya nih Kak. Ini kalau ke pasar nih. Ini bisa nyentelin sayur atau apa di mana kalau bawa ini? Suka-suka boleh, mau cantelin di sini dicantelin di Oh, hati bisa. juga boleh. Aduh, aduh. Gitu. Kakak pernah nggak sih, Kak, motor Kakak dicantelin sama pete sama jengkol? Iya, boleh kalau by request. Oh, tapi ngomong-ngomong nih, Kak, nih kalau motor yang ini berapa harganya, Kak? 55 juta. Aduh, tapi ini naik, Kak, ini harganya, Kak. Biasanya kalau yang kayak vintage gitu kan zaman sekarang lagi banyak tuh, Kak. Iya. Dijual-jualin mahal-mahal. Tujuannya itu, kenapa anak saya laki itu merayu, dia bilang pasti suatu saat akan naik dan memang sih bener ada hampir 100-an. Iya, Ada yang nawar 100 juta, Kak? Ya. Kenapa nggak lepas, Kak? Ya, barangnya pengen, susah. pengen 15 gitu. Kalau ada 15, ya ayo gitu. Kurang, 100 enggak, 15 aja gitu. Gitu gak ya? Kak, tadi kan ngeliat mobil bagus-bagus nih. Tapi nggak ada nih hari ini ya? Nggak ada. Di kantor ya? Lagi kantor. Nah ini mobil suami apa? Dia pakai Fortuner, Oh, mobil sport ya, tinggi. SUV yang lebih tinggi. Gitu. Mobil Kakak maaf nih, Kak. Ada yang lebih jelek nggak, Kak? Mobilnya bagus-bagus semua, Kak. Gitu kecil kayak mobilku lah gitu. Kecil-kecil gitu. Yang kecil kayak mobilmu ada Sirocco 2 pintu, PW. Tetap ini tetap Tetep malah dia. Iya. Mobil berarti total berapa? Ini sini 2. Suami Fortuner. Oh, suami satu dong, Rip. Jangan yang mobilnya. 7 ada. Oh, mobil 7, Kak. Yang lain di Jogja. Ada di Jogja, ada di sini. Karena anak di situ ya katanya. Iya. Nah, satu anak, dua kan anak saya. Iya. Hidup satu-satu. Oh, dikasih satu mobil Iya. tuh, Kak. Kita mah suruh nyari sendiri, Kak. Wah, Kak. Rumahnya enak banget, Kak. Nyaman banget, Kak. Bagus, Kak. Bener, Kak. Tinggal sini boleh nggak ya? Ya, jangan dong, ngapain. Ini apa nih? Ngomong-ngomong, ini apa nih, Kak? Nih, Kak. Maaf, aku boleh lihat ya, Kak? Oh, silakan. Mirip soalnya wajahnya mirip. Ini Kakak baru wisuda ya? Apa lulus SMA nih, Kak? Ini cita-citanya tuh aku ikut kompetisi ini biar memotivasi ibu-ibu Indonesia. Oh, buat motivasi ibu-ibu Indonesia. Iya, biar Oh ini mereka udah berkeluarga, udah punya anak Iya ya? dong, Mulai misis ya. Jadi ini, Kak, ini baru untuk memotivasi ibu-ibu di sana ya, Kak, ya? Di luar sana ya? Yang di luar sana tuh mereka mau berkarir, lebih mencintai diri dan sebagainya. Jangan kita terus udah ibu-ibu ngomong anak di rumah aja, nggak harus gitu kan? Iya, nggak bisa Jadi berkarya ya. Meskipun udah berkeluarga tapi masih bisa berkarya. Iya, itu. Kak, tapi ngomong-ngomong kan ini kan khusus ibu-ibu ya kan, misis kan. Nah, mama saya kira-kira bisa ikut ya, Kak, ya? Mohon maaf, mama Anda apa karirnya? Karir mama saya bikin oseng-oseng orek, bisa. Bisa nggak itu? Kak, tapi dengar-dengar tadi angkat jemuran ya? Iya. Iya, angkat jemuran ke besi juga bisa mama saya. Terakhir-terakhir angkat kaki. Dari rumah. Diusir. Berarti harus apa? Spesifikasi. Dia harus mencerminkan wanita mandiri, tapi tahu kodratnya sebagai seorang ibu atau istri.
tetap melayani anak dan suaminya di rumah. Jadi jangan mentang-mentang dia mandiri terus dia bisa semena-mena juga tidak penting. Kalau pure ibu rumah tangga apakah boleh ikut ini? Boleh, asalkan dia juga mengetahui bahwa itu ada waktu untuk dirinya, untuk me time dirinya, bahwa tahu kan pekerjaan ibu rumah tangga itu nggak ada habisnya. Iya. Betul. Seperti itu. Berarti yang dilombakan ini apa? Kayak yang rajin nyetrika siapa? Bukan. Tukang laundry. Yang jago ngucek siapa? Yang jago masak gitu. Ini berkarya ya Kak, dalam arti kayak jadi model gitu ya Kak? Enggak dong, kita kalau mungkin ibunya itu masih mampu di dunia model silakan, tapi minimal dia bisa menyeimbangkan waktu antara keluarga dan karirnya yang penting. Oh, kalau ibu saya nggak seimbang. Bang apa? Ya. Bapak gue tinggal mulu nonton dangdutan. Wah Kak, ini ruang apa nih Kak? Ada pianonya, ada piano. Kak boleh duduk sini Kak. Aku duduk nih ya. Oke. Dari tadi itu kita apa ya? Di Jawa itu tengengen. Ngeliat tuh kan Aduh, tengengen. bilang dong dari tadi kalau pakai enggrang gitu loh. Iya, ada. Ada sih. Ya udah deh, aku pakai dulu ya. Soalnya kita dari sini ngomong sama kakak kita begini. Kan Kak, kita sering melihat kakak di IG sering keluar negeri ya Kak ya. Itu dalam rangka apa dan kegiatan apa Kak biasanya? Kegiatan menemani suami, bawain koper suami. Oh iya gitu. Kakak poter ya? Oke ya. Ya yang pasti refreshing ya, karena kan kita juga sama-sama kerja, waktu ketemu juga jarang, suami sibuk dengan aktivitas dia, ya oke, kita harus memaksa diri untuk buat me time kita. Kak, tadi aku lihat di kulkas kakak ada tulisan Dream of Porsche. Ya impianku dong, bolehlah. Aku harus memotivasi diri biar, karena Porsche itu apa? Nih mau membahasnya dari apa nih? Bentuknya tuh mirip sama dengan VW. Iya, matanya Iya. gitu ya? Nah, dan Terus lebih kecil, lebih ini ya. dan aku kepingin Kakak punya. kepingin? Mau Saya nih. video klip saya udah pakai itu. Itu Dari mana? nyewa. Kan Cinta Bisa. Melobet pakai Porsche gue. Oh, iya? Iya, gue nyanyi. Iya boyan, tapi gue gak naikin. Nggak boleh? Nyalain lampunya doang, gak Nggak boleh. Kak, tadi kan aku baca-baca kan. Oke. Dari kreatif tadi bilang kan. Kakak kan katanya suka kebaya-kebaya gitu kan. Itu dalam rangka apa? Aku itu kan orang Jawa. Oh, wong Jawa, nggih. Pinginnya tuh melestarikan budayaku juga dong, Rif. Benar. Jadi tidak hilang kejawaannya. Iya minimal gitu, ngerti caranya pakai kebaya itu piye gitu. Tapi ngomong-ngomong Kak, kakak kan banyak kebaya. Total koleksi kebaya kakak ada berapa Kak? Aduh nggak kehitung ya, dari yang kebaya yang belinya di toko online sampai kebaya yang buat Yang brokat Prancis ada ya, ya? ya ada sampai Wah, ya. ada sampai Perancis. Ada, Kak? buatan. Biasanya kan kebaya bukannya Indo ya? Ada namanya brokat Prancis. Aku bingung namanya Prancis. Brokatnya. Oh, brokatnya. Iya, brokatnya. Nah itu harganya yang paling mahal tuh brokatnya itu kebayanya itu yang harga berapa tuh Kak? Yang buat sendiri berarti ya? Ada yang satu piecesnya 4. 4 juta Kak? Ya. Waduh, kalau saya mah bikin toko online. Jual apa ya? Jualan baju Bangkok. Iya kan? Kak, nyuwun pangapunten. Oh, jadi orang Jawa langsung. Langsung jadi orang Jawa dia. Luas dong. Iya burung, ini Ya, burung burung. siapa Kak? Dari tadi marah-marah mulu nih Kak. Itu burung koleksi aku, boy. Terus terang. Total ada berapa? Totalnya itu ada 4 ya, tapi kayaknya sudah almarhum 1 karena dia capek aku marah-marahin. Oh ngebatin nih burungnya kan diomel-omelin mulu. Jadi sebenarnya itu aku mau beli burung yang menurut, burung yang bisa bermain. Nggak tahu gedenya, cerewetnya minta ampun. Oh, burung kan memang dicari yang cerewet, yang Iya. bisa bunyi-bunyi Iya. terus gitu kan? Gitu ya? Iya biasanya. Oh iya. Iya kan cerewet makin mahal ya. Iya, biasanya. makin mahal sih. Dan saya ternyata ini burung spesifikasinya dia dari warnanya. Semakin tua dia semakin orange-nya keluar karena dia bilang sun color kan. Oh, Lebih pekat ya, warnanya lebih berarti pekat. kalau makin pekat berarti harganya makin mahal ya Kak Makin burungnya? mahal. Kalau harga burung pekat begitu berapa Kak harganya? Kecilnya masih belum ada bulunya. 2.500.000. Belum ada bulu tuh? Belum ada bulu. Kalau udah ada bulu berapa Kak? Saya belum beli yang ada bulu karena lebih seneng yang nggak punya bulu. Yang polos-polos gitu ya? Iya. Iya, karena saya dulu pernah punya burung juga. Ada bulu? Iya, enggak, 500 rupiah doang. Yang diwarna-warnain, burung Oh diwarna-warnain. yang di sekolah Burung SD? gereja, iya. Iya tuh. Iya. Wah, Kak ini ruangan apa lagi nih Kakak? Nggak usah ke situ. Kenapa Kak? Itu gudang. Gudang kok rapi.
Gudang sama kamar kita rapian gudang kakak. Beneran ini beneran serius nih. Jadi nih kakak kalau di sini sehari-hari kerja di sini apa lagi karaoke kak? Pulang kerja ini. Iya, sehari-hari enggak sih ya. Kalau ada kepentingan untuk Zoom atau meeting saya di sini. Oh di sini Iya. waktu zaman pandemi di sini nih kak. Iya, Zooman lebih nih, banyak, Kak. iya. Tapi aku nggak fokus nih kak. Itu banyak kardus sepatu nih. Tapi Iya. mereka sama semua nih kak. Iya. Dan isinya nih kak. Aduh ini Oh, favorit semuanya saya Steven. lah. Kak ini favorit saya pakai ini juga Steven. kak. Gitu ya. Enak ya. Ini merek sepatu atau merek band? Tahu kan tuh kayak Med band. nih ya, grup Med. Nah ini dari bentukannya ini kayaknya baru banget nih kayaknya. Aku jadi malu. Emang sih kadang-kadang begitu, kan aku tergila-gila dengan merek ini Iya. ya. Sama dong. Begitu masuk ke tokonya dan nemu, langsung saya borong beberapa. Langsung Oh kakak sekali sekali beli. beli berapa pasang kak? Bisa 3, 4 gitu, tergantung. Kemarin baru beli lagi 2. Oh, baru beli lagi 2, Iya. berarti banyak banget merek ini ya kak? Iya. Ada yang mulai ngelotok gitu ada nggak kak? Ya kan bisa kan ada kalau nggak pernah dipakai kan ngelotok gitu-gitu. Kak, tapi dari sekian banyak ini ya, kardus ini sepatu, ini ada yang belum dipakai nggak kak? Ada. Ada. Berarti cuma dicoba pada waktu ini beli doang. Kalap. Oh ini pasti kak, kok ini masih cakep kak? Iya. Ini yang belum pernah. Ya, terus ada lagi juga yang kuning. Kalap sih lebih tepatnya. Kakak ini kalau didiemin aja nanti kena rayap. Ya kan? Enggak, kayak rumah saya kemarin kena rayap. Gitu ya. Iya, tas saya jadi fosil. Oh, jadi fosil. Iya, Boyan sebut ukuran sepatumu berapa? 38. Hah? Sama dong. Gitu. Beneran, Kak. Beda berarti kebenaran Enggak, bisa kebenaran. dijual ke Boyan Oh, gitu. gitu. Ya katanya nyari sepatu ini. Bridgingannya meminta. Dari tadi ngeliat nih jas udan. Iya, ini Jas jas ya? hujan ya. Jas apa ya? Cita-citanya jas COVID pandemi sih. Ani Avanti. Oh, aduh. Kak, Iya. di mana-mana kan biasanya kebaya ya, Iya. Kak. Iya, beli. Bikin jas hujan. Iya, jadi waktu itu dia ngeluarin, terus aku beli lah buat salah. Aku beli 2 nih, satunya untuk ibu aku, warnanya silver. Ini yang apa ya, coklat gini kan, gitu. Ini dipakainya kemana biasanya? Kemarin sih cita-citanya kalau mau belanja ya di situ, lama-lama ya dibuat koleksi aja, buat jas hujan juga bisa kok. Oh ini kak? Iya. Waktu itu beli berapa nih kak? Waktu itu kan desainer terkenal kak. Hampir 2. 2 juta. Iya. Oh, Agak ini kalau keringetan ya pasti ya. Iya kalau pasti. pakai. Iya. Pasti. Tapi ini ngomong-ngomong kayaknya jarang dipakai ya. Iya, begitulah. Tuh ada cakep lagi ada sloping. Kenapa mau dibeli juga sama Boyan? Enggak, bridgingannya minta. Nah, Ini ada bulu-bulu. Ya. ini ruang apa lagi kak? Waduh banyak Ada bulu-bulunya. banyak tas-tas branded. Terus kak ini ngomong-ngomong ini apaan nih kak? Itu peralatan aku kalau nari ya. Bali. Kok nari? Bali. Oh peralatan nari Bali ini kak. Kak boleh Silakan, kita Mbak, boleh sini, lihat Mas. ya kak. Boleh ya? Kita goteng hati-hati. Nih ya guys ya, jadi Kanina ini senang banget ya nama-namanya nari ya kan. Kanina ini kan orang Jawa. Kanina senang nari Bali ya kak. Justru Bali ya? Iya, Bali ya, justru saya Bali. Ini apa ininya? Ini untuk depannya. apa kak? Ini untuk di sini ya, di pundak sampai simpingnya istilahnya apa aku. Simping. Simpingnya ya. Nah, ini namanya mahkotanya apa? Wah keren banget kak. Ya, ini untuk di dada. Oh buat di leher. Itu, Kalau Pakai batu aki ya ini ya? Aku tuh pingin totalitas sih, Ari. Bahwa ya dalam artian dalam menari pun aku menyiapkan atributnya tuh yang the bestnya. yang ter the best ya kak ya. Iya. Waktu ini kakak beli di Bali berapa kalau satu setel Satu ini buat setel nari? hampir 10. Oh, baju 10 juta. 10 juta kak. ya. Terus perawatannya gimana ya? Perawatan-perawatan. Kayak kulit kita kali ya. Jadi kalau habis dipakai jangan disimpan lama, harus dibuka, dirawat seperti kulit. Karena Dikasihin body gitu-gitu. enggak. Iya emang benang dangdut. Bisa skincare gitu kan Nanti kulitnya kalau- tetap dipakai. Kak, kenapa bisa semahal ini dan ada tingkatan-tingkatannya gitu? Ya kualitas kulitnya yang menentukan satu sama Pengrajinnya juga? Iya, Atau? satu perajin sama ini Ukiran? ukirannya. Semakin dia detail dia semakin mahal. Ini tutup Nah ya? kak ini kan udah ada bajunya nih buat nari Bali. Bisa ajarin kita nari Bali kak. Sekarang Sedikit. Set, Basicnya set. aja kak. Gitu. gimana? Ini. Kita harus cengket. Istilah Cengket cengket apa? itu Awalnya gini dulu, ya, belakangnya jadi gini. kita tangannya begini. Cengket itu dalam artian belikat kita ketemu dari belakang. Ya, Oh, seperti iya. itu. Terus set, ya tuh luas tuh bisa. Kok bisa Bu ya? Ya kan gua dulu penyanyi dangdut. Oh iya. Jadi ada basic joget gitu. Oke, minggu. oke. Ada dangdut Masuk, Bali masuk, juga. masuk. Ah? Dangdut Bali juga. Ada penari joget, penari jangan dikit heboh, heboh gitu.
Kamu jadi kayak ogo-ogo jatuhnya. Tapi nih ngomong-ngomong Kak, Ya. mata saya nih tertuju sama ini nih Kak. Ini nih. Ini punya Kakak Kak. Punya saya. Ini Louis Vuitton. Ini Louis Vuitton kan Kak. Harganya berapa Kak? Oh iya, Kak, maaf Kak, ini masih ada loh. Nah, kalau mau tahu harganya pakai kacamata itu dulu baru kelihatan ntar nih harganya. Coba kita lihat. Nih, pirit dulu nih tuh. Ah, kenapa? Ih, Nggak cocok di mataku. bukan matanya Bang, ininya nggak Ini cocok. nggak cocok di mataku. Nggak bisa. Oh, Harganya segitu ya. bukan kacamatanya tapi ini bandrolnya. 11 juta 2 guys. juta. Emang Kakak senang koleksi barang-barang branded gini Kak, Louis Vuitton? Aku kok cenderung ke Louis Vuitton ya, LV. Dipakai semuanya? Dipakai. Ada yang nggak dipakai? Ada yang nggak dipakai. Yang di situ. Kok masuk sini? Wah Kakak ini yang terbaru loh Kak. Iya itu. Yang desainernya yang di Iya, Yayao Kusama. Iya, Yayao Iya. Kusama. Kalau wawasanku nggak ada di sini. Merek-merek Ini nggak lebih ada. terbaru kan Kak? Iya. Ini kan dapetinnya susah Kak. Dia kemarin dapat di Plaza Senayan cuma tinggal 2, Dua. terus saya ambil 1. Itu seri On To Go. On to go. Iya. Berapa nih Kak on to go? Mungkin masih ada sini. Oh masih ada. Nih Udah nggak masuk tuh udah. guys, nih. 66. 66 juta 500 guys. 66 udah masuk. Tas yang tadi nih, ayo. Yayao Iya, itu. iya. Itu sama. Ini ada fasilitas apa gitu? Kamar mandi dalam atau apa gitu? Kita bisa mandi di sini nggak sih? Ya Allah Kak, ini masih ada bandrolnya. Iya masih emang. Masih jangan hilang Kak. Iya kemarin nonton pas lihat konsernya Itu tuh Kak. One Republic. Saya datang pakai celana robek-robek nggak diladeni. Saya cuma bilang gini, kartu saya kalau kamu bisa kamu swipe, saya pakai. Kalau nggak bisa saya transfer. Berapa? Oh saya beli cash aja. Wih. Cash emang. Ini kan kita udah keliling-keliling rumah Kakak nih kan. Sekarang kita ngobrol-ngobrol kayak. Tanya, kan kita ada penasaran-penasaran kan ya. Nah Kakak kan notaris ya Kak? Ya. Itu notaris Kakak bikin sendiri? Ya, notaris kan kita harus punya izin sendiri, punya tempat sendiri. Tapi itu semua diawalinnya nggak mudah loh, Boy, dalam artian. Mudahnya gimana tuh Kak? Katanya kan sempat nggak untung juga ya. Sempet nggak untung, jadi berdiri dari tahun 2007 sampai 5 tahun nggak ada klien, nggak ada apa ya. Harus bayarin karyawan, ditipu juga. Oh, pernah ditipu, Kakak? Iya. Jadi saya belajar introspeksi diri ya, dalam artian, oh ternyata kita tuh tidak boleh percaya dengan orang tuh 100%. Kita harus waspada ya. Karena memang bener-bener masa saya mencari sendiri, kerja sendiri tuh, ya kita belajar, learning by doing banget loh. Ya, tapi itu jadi pelajaran hebat. Ya, akhirnya sekarang Kakak bisa sukses ya? Amin. Dan memang benar-benar awalnya sulit karena memang kita bekerja dalam dunia itu kan akan lebih mudah kalau kita punya koneksi ya. Betul. Nah saya semua berawal semua dari saya sendiri. Saya mencari rekanan sendiri dan saya juga, tapi saya punya niatan bahwa kita harus profesional sebagai seorang notaris. Kita harus menjaga kepercayaan karena notaris itu intinya kan trust ya. Iya. Nah itu yang saya pegang teguh dari ajaran ibu bapak saya ya, dalam artian walaupun nasabah pada saat itu masih sedikit dan saya masih banyak tomboknya, saya tetap memperlakukan mereka seperti raja. Masih sama ya, perlakuannya sama, nggak membeda-bedakan. Ya, jangan membeda-bedakan karena justru dari mereka kita juga belajar dan rezeki kan juga dari mereka loh. Betul. Berarti nggak mudah ya kayak sukses ini ya, ada prosesnya ya kayak. Ya orang kan sekarang melihatnya yang terakhir ya. Oh, enak doang ya kayak. Sukses gitu, kan nggak prosesnya. tahu ya, kita nggak perlu dong nunjukin kita susahnya gimana kan. Ya. Awal sebelum punya ruko nih, aku ngontrak di salah itu pun nebeng tempat punyanya karyawan. Oh itu rukonya? Bukan ruko, rumah. Oh, rumah. Cuma kasih bagian depan, meja kecil. Dan tahu nggak sih nama jalannya? Jalan Kancil. Orang kan, kok Kancil? Nggak, Kancil adalah binatang yang cerdas. Ya. Iya kan. Dan rajin dan cerdik, ya itu yang memotivasi saya. Jadi Kakak dari kontrakan yang punya teman Kakak itu terus akhirnya pindah ke ruko nih Kak? Iya, karena biar bagaimanapun kan kita harus tetap perlu tempat yang stabil ya. Jadi akhirnya beli Kakak? Akhirnya beli di Jalan Kancil juga. Bukan, ada di salah satu perumahan. Itu setelah berapa tahun tuh pindah dari kontrakan ke? Enggak lama sih, hampir ada 3 tahunan.
Oh, berarti berdarah-darahnya 3 tahun Ya 3 tahunan, tapi kan 2 tahun tuh saya merenovasi tuh ruko juga berdarah-darah. Iya, pembangunannya, Iya, terus ini ya. klien juga masih belum kenal, pelang masangnya juga menceng kiri, menceng kanan, enggak gitu kan. Oh iya, spanduknya. Masang iya, sendiri iya, dulu, iya. enggak? Iya, biar kelihatan berdarah-darah ya. Enggak masang sendiri juga dong. Jadi itu kantor sama gudang nggak? Bukan, gudangnya ada sendiri. Oh, pure kantor aja. Pure kantor, biar nasabahnya juga nyaman. Kebetulan gudangnya itu rumah, Oke, beli juga. beli juga. Waduh. Cash, Kakak emang maksudnya demen cash. bayar Iya, sih, iya, kayak iya. kakak nggak demen, emang nggak demen nyicil ya kak? Iya, ngutang-ngutang itu nggak suka kan biasa kan Kayaknya kita ya sebenarnya prioritas saja, mana sih yang perlu dicicil, mana sih yang perlu bisa di cash. Guys ya, nih aku ceritain nih. Jadi di balik suksesnya Kanina nih, dulu ada cerita sedihnya ya kak. Pernah makan tempe gosong bener nggak kak? Iya, sampai tempe gosong dan ditangisin ibu. Karena saking semuanya serba ngirit. Padahal kita semua rasanya sih baik-baik aja gitu loh. Karena gosongnya kenapa? Kan bisa malah mentah. Iya. Gitu. Biar nggak gosong. Saking sedikitnya minyaknya, jadi saking ngiritnya. Oh, jadi tempenya jadi kayak Iya, angus-angus. Kena wajahnya Iya, gitu, langsung. nempel. Dan ketika itu juga gini. Jadi mobil juga dari orang tua. Orang tua kebetulan bisa ngasih mobil yang ya sudah mobil second Cukup. tua ya cukup. Tapi setiap kita naikin harus zikir dan berdoa. Karena kalau Kenapa? kepanasan radiatornya meledak, yang udah tiba-tiba berhenti tengah jalan. Jadi siap-siap harus pulang naik becak atau naik ojek atau bahkan naik bus dengan ditinggal mobilnya ada di sana ya gitu. Biasanya gitu, rata-rata gitu. Iya, tapi Jadi ngebawanya deg-degan berarti. deg-degan, tapi sekarang tuh kok jadi cerita yang Ya, yang jadi cerita. indah. Iya, ternyata dengan susah itu kita ada momen mendekatkan diri. Ada imannya. Jadi pas sukses ada ceritanya ya kak ya, ada historinya. Udah dari dulu tinggal di daerah Surabaya apa Jogja kak? Aku tuh karena anak serdadu, dibilang anak kolong kan, jadi pindah-pindah. Ngikut bapak. Ikut bapak, Terakhir tahun 95 saya di Jakarta sini. Menetap. Mantap, ya, mantap. menetap. Stay, akhirnya stay sini. Konyol sih, agak apa sih pengen cita-citanya tuh ngopi di satu tempat sambil baca buku, dengerin musik di Bintang Jatuh tuh loh, Star Gedebuk tuh loh. Oh, yang hijau-hijau gitu. Hijau-hijau itu Gimana doang, Kak, itu motivasinya? doang motivasinya. Karena kakak mau ke Jakarta, cuma pengen ngopi doang. Ngopi doang. Terus gedebuk. Iya, Star Gedebuk itu. Kan di Cita-cita tempat, kakak itu doang kak. kan di Jogja kan ada. Ke waktu itu belum ada. Belum booming. Oh, Jakarta banget ya. Iya, Jakarta ada. dan yang ada. jadi kayak apa ngopi di situ sambil baca buku di situ, terus pengen punya rumah di sini, lingkungan di sini, kesampaian. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya kita harus tetap mimpi sih, punya mimpi ya. Tapi sampai sekarang ngopi nggak kak? Masih ngopi. Atau udah asam lambung, udah mengurangi kopi. Jadi gitu kan. Enggak, ngopi. Masih. Kak, kakak kan notaris kan? Oke. Kan biasanya kan ada pekerjaan apapun ada saingan. Apakah di notaris ada persaingan-persaingan gitu nggak? Persaingan pasti ada. Apa biasanya? Ya, yang membedakan tuh dari diri kita masing-masing sih. Mungkin Narif dan ini lebih mudah mencari notaris saat ini, Iya. ya kan? Dan yang membedakan kita dengan notaris lain tuh dari jasa pelayanannya. Oh dari jasa pelayanan notarisnya itu Iya, ya? dalam artian brand dari si kantor itu yang membawa adalah si notarisnya itu sendiri. Kalau notarisnya itu ramah, dia informatif, ya otomatis orang juga Laris ya. akan iya. Sana. Tapi ada yang judes gitu ada. yang Ada. Nggak pernah dapet yang judes. Jangan bilang judes lah, mungkin Iya dia maksudnya lagi banyak lagi capek pikiran. iya, lagi capek kali ya. sedikit emosinya Iya, lumayan. iya. Karena kadang-kadang kita tuh dianggap seperti kamus dengan masyarakat. Kok seperti kamu kenapa kak? Kita dianggap tahu aturan-aturan ya. Padahal kan kita juga notaris juga manusia gitu, perlu belajar. Kak Nina terima kasih banyak buat ilmunya. Terima kasih kak Sama-sama. udah diajak ke rumahnya. Maaf Saya ya juga kak. terima kasih udah ramah. Salah-salah ya kak. Iya, dimaafkan mumpung lagi Ramadan ya. Ya. Nah akhir kata mainlah ke rumah orang sukses biar kita semangat dan termotivasi. Jangan pernah mengeluh karena mengeluh gak ada duitnya.